Striker jebolan Piala Dunia U17 2023 jalani seleksi Timnas Indonesia U20. Update perolehan emas SEA Games Indonesia Senin pagi. Momen Asnawi terlibat laga panas di Thailand. Novarianto seleksi 46 talenta baru tanah air. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Update perolehan emas SEA Games Indonesia Senin pagi. Kabar segar datang dari Thailand. Perjuangan kontingen Merah Putih di SEA Games 2025 terus menyala. Hingga Senin pagi, posisi Indonesia di klasmen medali makin kokoh, jadi sinyal kuat bahwa harapan podium tertinggi masih terbuka lebar. Perlu diketahui, kontingen Indonesia menutup hari kelima SEA Games 2025 dengan senyum lebar. Hingga Senin pagi, posisi Merah Putih di klasmen medali makin solid. Setelah seluruh pertandingan hari Minggu rampung, Indonesia resmi mengunci peringkat kedua dan mulai menjauhi dari kejaran Vietnam. Indonesia kini mengoleksi 43 medali emas, 56 perak, dan 53 perunggu. Capaian ini membuat jarak dengan Vietnam melebar, mengingat sang rival harus puas di posisi ketiga dengan 34 emas, 35 perak, dan 66 perunggu. Situasi ini jelas kontras dibanding Sabtu malam ketika selisih emas kedua negara masih super tipis, hanya 1 keping. Lonjakan posisi Indonesia tak lepas dari panen 12 medali emas dalam satu hari. Cabang atletik menjadi bintang utama dengan menyumbang 4 emas sekaligus. Emas tersebut datang dari nomor jalan cepat 20 km putra dan putri, serta maraton putra dan putri, sebuah bukti dominasi Indonesia di nomor ketahanan. Sebelum atletik berpesta, emas lebih dulu dikunci lewat wusu, disusul raihan dari berbagai cabur lain. Bersepeda, menembak, bulu tangkis, pencak silat, hingga jet ski ikut menyumbang keping emas penting bagi Merah Putih. Distribusi emas yang merata ini menunjukkan kekuatan Indonesia tak bertumbuh pada satu cabang saja. Dengan momentum yang terus menanjak, Indonesia kini berada di jalur yang tepat. Persaingan belum usai, tetapi Senin pagi optimisme jelas sedang berada di pihak Merah Putih. Momen Asnawi terlibat laga panas di Thailand. Pekan ini benar-benar berat bagi pemain timnas Asnawi Mangku Alam. Dari polemik dengan oknum Exco PSSI hingga insiden panas di lapangan hijau Liga Thailand, Kapten Garuda kembali mencuri sorotan publik sepak bola. Perlu diketahui, Asnawi Mangku Alam kembali menjadi andalan Port FC saat menghadapi pemuncak klasmen Thai League Buriram United di Chang Arena atau yang akrab disebut Thunder Castle. Laga ini berlangsung panas karena Port FC yang menempati posisi kedua jelas ingin memangkas jarak dengan sang juara bertahan. Sementara Buriram harus tampil tanpa dua pemain Indonesia, Sen Patinama dan Sedi Walsh, yang masih dibekap cedera. Port FC sempat mencetak gol cepat pada menit ketiga lewat Lukas, tetapi wasit mengannulirnya karena bola dianggap keluar sebelum umpan Kakak Mendes. Kedua tim kemudian saling menyerang, namun babak pertama berakhir tanpa gol. Di babak kedua, Port FC harus bermain dengan 10 pemain setelah pemain pengganti Chanukun mendapat kartu merah pada menit ke-72 akibat pelanggaran keras. Tekanan dari Buriram terus meningkat hingga akhirnya Goran Kausik memanfaatkan sepak pojok dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-91. Asnawi Mangku Alam sendiri harus menerima kartu kuning kedua beberapa menit kemudian akibat pelanggaran terhadap pemain Buriram. Insiden ini memicu keributan yang melibatkan beberapa pemain sehingga pertandingan sempat terhenti. Kemenangan 1-0 mengukuhkan posisi Buriram United di puncak klasmen, sementara Port FC tetap berada di posisi kedua dengan jarak 10 poin. Meski kalah, performa Asnawi tetap menonjol sebagai pemain kunci, berjuang di tengah atmosfer panas yang membuat laga ini jadi salah satu momen paling tensi tinggi di Thai League musim ini. Striker jebolan Piala Dunia U17 2023 jalani seleksi Timnas Indonesia U20. Di tengah gelombang nama baru Timnas U20, satu striker berlabel Predator mencuri perhatian. Jebolan Piala Dunia U17 2023 ini kini menjalani seleksi di bawah arahan Novarianto, diharapkan menjadi solusi tajam lini depan Garuda Nusantara.
Perlu diketahui, sosok itu adalah Arkan Kakak, striker Persis Solo yang pernah menjadi andalan Garuda Muda pada era Bima Sakti dan Indra Safri. Panggilan Kakak diumumkan resmi oleh Persis Solo melalui Instagram, mengonfirmasi keikutsertaannya di training camp seleksi timnas U20 Batch 2 yang digelar di Football Academy Bekasi pada 2-10 Desember 2025. Klub memberi dukungan penuh, mendorong sang striker menunjukkan potensi terbaiknya dan menembus kembali jajaran utama timnas Indonesia bersama 25 pemain lainnya. Sementara itu, Arkan Kakak Putra Purwanto sendiri lahir 2 September 2007 di Blitar, Jawa Timur, menorehkan perjalanan karir impresif sejak usia muda. Ia menimba pengalaman di berbagai akademi, mulai SSB Mitra Tunas Muda Blitar 2019, PSBK Blitar U13 2019 hingga Bayangkara FC U16 2021 sebelum bergabung dengan Persis Solo U20. Debut seniornya terjadi pada 1 Januari 2023 meski awalnya dari bangku cadangan. Hingga kini, ia telah mencatat 43 pertandingan bersama klub dengan 1 gol dan 2 assist serta 31 penampilan di timnas Indonesia berbagai kelompok usia. Puncak prestasinya tercatat saat membela timnas U17 di bawah Bima Sakti, mencetak 9 gol dari 8 pertandingan. Panggilan seleksi kali ini menjadi momentum comeback bagi Arkan Kakak untuk membuktikan kapasitasnya di level timnas U20 menghadapi kompetisi penting 2026 seperti Piala AFF U20 dan kualifikasi Piala Asia U20, sekaligus mempertegas statusnya sebagai salah satu striker muda paling menjanjikan Indonesia. Dova Arianto seleksi 46 talenta baru tanah air. Dova Arianto, pelatih timnas U20, serius membangun tim baru lewat pemusatan latihan dan seleksi besar-besaran 46 talenta muda dari seluruh Indonesia. Ya, Dova Arianto memulai proses pematangan kerangka tim dengan membuka TC 2 gelombang sebagai pijakan awal membentuk timnas U20 yang siap bersaing di kancah internasional, sekaligus menilai potensi generasi muda terbaik. Ia menekankan tujuan utama TC ini adalah mencari talenta baru, khususnya pemain kelahiran 2007, karena dirinya masih belum mengenal secara menyeluruh para pemain angkatan tersebut. Seleksi diikuti 46 pemain dan digelar di lapangan Garuda Yaksa Football Academy Bekasi mulai 2 hingga 10 Desember 2025. Tahap pertama berlangsung 2-5 Desember, sementara tahap kedua dijadwalkan 7-10 Desember. Dalam proses ini, Nova menilai lebih dari sekedar fisik dan teknik. Fokusnya adalah mencari pemain yang mampu memahami filosofi permainan tim dan menampilkan gameplay sesuai visi pelatih. Latar belakang klub atau asal pemain sama sekali tidak menjadi pertimbangan. Yang terpenting adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan strategi dan standar kualitas yang ditetapkan. Nova menegaskan bahwa siapapun yang lolos seleksi adalah pemain yang benar-benar sesuai ekspektasi dan mampu tampil maksimal selama TC. Seleksi besar-besaran ini menjadi momentum penting untuk menemukan calon bintang Garuda Nusantara, sekaligus membangun fondasi timnas U20 yang solid, modern, dan siap menghadapi tantangan internasional. Dengan proses yang terstruktur, TC ini menunjukkan keseriusan Nova dalam membentuk generasi baru yang kuat secara fisik, cerdas secara taktik, dan matang dalam permainan.